Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Fajar dimanapun Anda berada, sekarang kita sedang berada di arena Pekan Raya Sulsel di stand dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel. Saat ini bersama kami telah hadir Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Bapak Iqbal Soaib. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akbar. Ya. Kemudian ada Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Astina. Ya. Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Pak Ishak dan Kabid Keterpaduan Pak Irlan Leba. Sobat Fajar, ada begitu banyak program yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel di tahun ini. Salah satunya yang ada di belakang kita yang sudah di launching, Halo Rumah Idamanku. Nanti kita tanya Pak Kadis seperti apa sebenarnya dari inovasi yang satu ini, dan banyak hal yang perlu mungkin kita tanyakan kepada beliau tentang program-program dari dinas setahun belakangan ini. Jadi saya mulai dulu Pak, dari Pak Kadis soal ini Pak yang di launching, Halo Rumah Idamanku. Ini kalau kita lihat berarti ada inovasi dari dinas untuk membantu masyarakat kita mendapatkan rumah yang mereka inginkan. Ya. Itu seperti apa Pak penjelasannya? Terima kasih Deng Akbar, saya panggil Deng Akbar saja ya. Ya. Nah. Halo Rumah Idamanku, kenapa pertama kami beri nama Halo? Halo artinya supaya kita lebih familiar, bisa lebih berkomunikasi, dan kata halo itu bahasa yang universal di seluruh dunia pakai kata halo ya, kita pakai halo ya. Rumah ya berarti rumah. Idamanku itu singkatan impian dan harapan masyarakat untuk semua. Di mana kita harapkan melalui inovasi Dinas Perkintan yang Halo Rumah Idamanku bisa sebagai sumber informasi, sumber di mana jika orang menginginkan rumah yang baik, bagaimana membangun rumah yang baik, bagaimana mendapatkan rumah, fasilitas-fasilitas keuangan rumah. Nah, di sini kita menterpadukan semua stakeholder yang terkait dengan rumah. Seperti ya misalnya termasuk dengan di mana membeli bahan baku rumah ya. Seperti ini. Ya. Seperti di sini ini bahan bakunya semua dari Sulawesi Selatan, ini bahan bakunya. Itu ini dikoordinir oleh Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan, ini Pak Irlan. Di sini kalau ada masyarakat ini mendapatkan rumah murah, di mana ada rumah murah, di kabupaten mana, dibangun oleh developer mana, terus apa fasilitas-fasilitas kredit yang bisa didapatkan, berbagai macam hal tentang rumah, bagaimana proses perizinannya, dan di mana bahan-bahannya, dan semua ya. Jadi kita menghubungkan antara pihak perbankan, pihak developer, pihak pabrikan, termasuk dari pemerintah tentang isi-isinya. Nah, itulah gunanya kita sebagai di Halo Rumah Idamanku ini kita buka dalam bentuk online, ya kita buka dalam bentuk website, aplikasi, dan juga secara offline tetap buka langsung bagi yang datang. Nah, kami ada sekretariat di Dinas Perkintan Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 90 untuk bisa berkomunikasi langsung bagaimana program-program perumahan. Nah, memang tujuannya adalah bagaimana memperkecil backlog perumahan. Kekurangan rumah sekarang ini di Sulawesi Selatan kurang lebih 360.000 lebih. 360.000 lebih kekurangan rumah backlog. Sehingga melalui program keterpaduan perumahan ini kita harapkan nanti semua stakeholder yang terkait, para pihak bisa membantu penyediaan rumah yang murah, terjangkau bagi masyarakat. Sehingga backlog rumah makin lama makin kecil. Artinya seluruh stakeholder nanti bisa bergabung dalam website ini dan mereka menyediakan informasi tentang apa-apa saja produknya. Diharapkan semua stakeholder masuk ya, sehingga termasuk di dalamnya juga dari agraria tentang bagaimana status tanah, termasuk juga dari KPU-an, dinas-dinas pemerintah ya, dan swasta, semua terlibat. Sangat komplit Pak ya, karena biasanya kan website itu hanya menyediakan untuk pengembangnya dan perbankan. Ini biar penjual bahan bangunan juga sudah bisa masuk ke situ. Masuk supaya di mana dapat murah gitu kan, di mana masa harus untuk bahan bangunan harus misalnya ambil dari Jakarta, ambil dari Surabaya. Kalau misalnya
kita bisa memberikan informasi bahwa bahan bangunan ini ada di Sulawesi Selatan, ya beli di Sulawesi Selatan saja biar lebih murah gitu kan. Sehingga kadang-kadang kita membangun rumah dengan biaya yang besar padahal bisa lebih murah ya dengan bahan baku yang ada tersedia di Sulawesi Selatan. Ada pabrikan-pabrikan bahan baku. Berarti akan ada keterbukaan harga di sana kalau kedepannya seperti itu, Pak? Tentu saja kita harapkan nanti kita supplier, pabrikan kita masukkan di situ sehingga konsumen bisa langsung membeli di pabrikannya dengan harga yang lebih murah ya dibanding kalau membeli misalnya di pengecer ya. Jadi dengan memberikan informasi bahwa ada pabrikan di sini, ada pabrikan di sini, ya tergantung dari masyarakat sendiri mau beli langsung ke pabrikannya atau mau beli ke pengecer, ya terserah. Dan tentu kalau ke pabrikan biasanya lebih murah. Oh iya, oke. Nah, ada beberapa masalah, Pak. Ini kita lihat selama ini soal penyediaan fasum dan fasos di masyarakat kita. Bagaimana kira-kira dinas permukiman nanti menangani agar supaya developer itu komitmen dengan fasum dan fasos yang mereka janjikan? Dari secara aturan memang dari suatu kawasan perumahan misalnya dibangun oleh developer misalnya ada 30%-nya itu untuk fasum ya. Baik dia berupa jalanan, taman, tempat rekreasi dan sejenisnya ya. Ini pada saatnya aturan tentukan nanti selanjutnya itu diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah ya. Kalau sudah 70% selesai bangunannya, maka itu diserahkan ke pemerintah daerah dan itu menjadi asetnya pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab terhadap fasum itu untuk pemeliharaannya. Untuk itu kami senantiasa berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk melihat, mengevaluasi para developer, para pengembang-pengembang yang sudah membangun rumahnya sudah selesai, sudah laku semua, tapi belum penyerahan fasumnya. Nah, itu tentu saja akan menambah aset daerah kalau penyerahan itu. Dan itu diatur undang-undang. Di Kota Makassar ini sudah cukup banyak, di kabupaten-kabupaten kota juga. Kami terus mengadakan asistensi koordinasi ke kabupaten kota supaya semua pengembang-pengembang dapat menyerahkan pemeliharaan fasumnya itu kepada pemerintah daerah. Jangan sampai begini, ada rumah sudah laku, sudah semua, pengembangnya sudah pergi, sudah selesai, lantas fasumnya, jalanannya rusak, mau diperbaiki oleh pemerintah daerah, tidak bisa. Karena belum pernah diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya, ini yang seperti ini agak banyak yang jadi masalah. Artinya banyak jadi masalah, banyak jalanan-jalanan di kawasan pemukiman yang rusak. Yang rusak karena itu tadi mungkin tidak diserahkan sama pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak bisa memeliharanya. Nah, ini masih terkait, Pak, dengan fasilitas untuk masyarakat kita yang membeli perumahan. Soal sanitasi air ini juga yang sering kali dikeluhkan. Penyediaan air bersih dan sanitasi itu adalah bagian dari Sustainable Development Goal. Dalam tujuan yang keenam itu ya, tujuan keenam itu akses terhadap air bersih dan sanitasi. Nah, memang ini merupakan satu masalah, bukan hanya masalah kita, tetapi sudah masalah dunia, menjadi masalah dunia. Nah, terutama yang paling banyak itu di kawasan kumuh. Nah, ada beberapa program kita yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ishak sebagai kepala bidang yang menangani beberapa kawasan kumuh di Sulawesi Selatan, di mana memang menjadi concern kita. Selain di kawasan kumuh, juga di tempat-tempat di mana yang susah terhadap air bersih, baik di gunung-gunung misalnya atau di pulau-pulau, kami ada beberapa program-program untuk penyediaan air bersih. Mungkin bisa Pak Ishak langsung menjelaskan seperti apa program dari dinas kita di tahun ini untuk pengelolaan di kawasan perumahan yang kumuh, Pak. Terima kasih, Deng Akbar. Terkait penanganan kumuh, program ini adalah sesungguhnya merupakan target, bukan hanya target prioritas Pak Gubernur ya. Di dalam akhir periode RPJMD itu target kita pengurangan sampai 430 hektar. Penanganan kumuh itu juga merupakan prioritas nasional. Target nasional itu di RPJMN akhir sampai 2024 itu pengurangan 10.000 hektar. Berikut target SDGs sampai 2030.
Jadi goal 1, goal 6, tadi Pak Kadi sampaikan, dan goal 11. Target SDGs itu sampai 2030 0% kawasan kumuh. Ini tantangan berat untuk mencapai ke sana. Butuh berbicara pengenangan kumuh artinya secara umum terkait penyelenggaraan kawasan pemukiman itu melibatkan semua multisektor, multi aktor. Sangat kompleks. Oleh karena itu terkait penanganan kumuh itu nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berkolaborasi dengan semua pihak sehingga target-target itu ke depan kita bisa capai. Untuk di Sulawesi Selatan, program kita di 2021 ini melalui program pengembangan kawasan pemukiman, melalui kegiatan prioritas adalah peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan luas 10 sampai 15 hektar. Nah, kewenangan terkait penanganan kawasan kumuh itu ada Undang-Undang 23 mengatur 10 hektar ke bawah merupakan kewenangan kabupaten kota, 10 sampai 15 hektar adalah kewenangan provinsi, 15 hektar ke atas. Alhamdulillah penanganannya kita berkolaborasi dengan balai, dengan kementerian melalui program Kotaku. Contoh satu kawasan di Sopeng kita berkolaborasi, di kawasan Macandra itu kita berkolaborasi, kita tangani jalan drainase lingkungannya, APB melalui Kotaku menyiapkan TPS 3R-nya termasuk jalan lingkungannya seperti itu. Nah, untuk 2021 ini 3 kabupaten menjadi skala penanganan program prioritas, yaitu Bantaeng, kemudian itu kurang lebih hampir 1 miliar kita alokasikan di situ terkait penanganan lingkungan, jalan lingkungan dan drainase dan sampah. Kemudian di Bone juga di Toraronrae, kemudian di Pinrang itu di kawasan lerang-lerang kita intervensi jalan lingkungan dan drainase. Kemudian beberapa kabupaten yang lain. Target kita di 2021 ini adalah penurunan sampai 13,36% atau kurang lebih 100 hektar. Tahun depan kita targetkan sampai 23% lebih, sampai hampir 200 hektar. Ya mudah-mudahan kita juga minta teman-teman kabupaten kota melalui dana kelurahan misalnya APBD intervensi. Contoh di utara melalui dana kelurahan intervensi, begitu juga di Pinrang. Jadi ini memang multi sektor. Nah, 7 indikator tadi Pak Kadis jelaskan, terutama di daerah kawasan kumuh itu yang sangat sulit ada misalnya air bersih, sanitasi. Nah, ini ada terkait sanitasi limbah kita ada septic tank komunal. Nah, kita harapkan itu kita bisa tangani nanti masuk ke kawasan-kawasan kayak gitu. Selain tadi indikator itu jalan lingkungan, drainase bangunannya sendiri, kemudian persampahan, air limbah, sanitasi, proteksi kebakaran ini juga penting. Ya, itu 7 indikator yang harus kita tangani. Kemarin kami rapat dengan kementerian, balai, alhamdulillah ke depan ini menjadi tahap prioritas. Kita harapkan alokasi ke depan makin tinggi. 2021 ini melalui APBD itu 54 miliar. Di terkait penanganan kumuh untuk APBD provinsi sampai APBD perubahan kemarin kita mendapatkan alokasi anggaran 8 miliar, hampir 8 miliar dari program prioritas dan sinergitas dari teman-teman DPRD. Saya kira itu udah yang Akbar yang saya bisa. Tadi yang disebutkan saya lihat rata-rata daerah. Bagaimana dengan Kota Makassar? Di sini kan pusatnya lebih banyak lah. Kalau alhamdulillah di Makassar itu hampir tuntas karena kita didukung oleh APBN, oleh balai. Sisa sedikit dari ya sisa. Berarti Makassar sudah lama ditangani? Ya sudah lama ditangani oleh pusat, termasuk APBD dan Kota Makassar sendiri. Yang tersisa Telok kalau nggak salah di Kecamatan Telok masih ada yang tersisa situ. Tapi hampir overall Makassar sudah hampir tuntas. Tetapi di kabupaten-kabupaten lain, contoh di Palopo, yang parah ini Palopo, Bone, termasuk Bantaeng, itu yang cukup besar kawasan kumuhnya. Targetnya kapan Pak selesai yang untuk 3 ini? Yang tiga kawasan percontohan ini? Kita harapkan sampai 2023 kawasan itu tuntas dan insya Allah tetap berlanjut sampai 2023 kita harapkan. Oke. Nah, ini kita sudah berbicara soal banyak hal Pak, dan ternyata pengetahuan kami juga untuk pengadaan tanah untuk kelangsungan program-program strategis Dinas Permukiman juga ada di situ Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa peran dari Dinas Pak untuk kelangsungan program strategis nasional seperti seperti kita ketahui sekarang ini rel kereta api kita masih bermasalah. Jadi kalau kita lihat undang-undang pengadaan tanah itu ada 4 tahapannya. Tahapan yang pertama itu perencanaan, tahapan yang kedua itu persiapan, tahapan yang ketiga pelaksanaan, dan tahapan keempat itu adalah serah terima. Ya, serah terima.
di perencanaan itu, itulah misalnya rel kereta api ya, program strategis nasional di perencanaan itu yang membuat perencanaannya itu ya dari balai kereta, dari departemen perhubungan apa semua ya. Bagaimana direncanakan, di mana lokasinya, berapa dia punya tanah yang dibutuhkan. Selanjutnya dokumen perencanaan itu diserahkan ke gubernur. Nah, disitulah perannya kami ya sebagai perpanjangan tangan gubernur dalam bidang perencanaan. Di tahap persiapan di sinilah kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, gubernur membuatkan SK penloknya, penunjukan lokasi, dan sekaligus memberikan pemahaman masyarakat tentang apa pentingnya proyek tersebut, dan juga menyusun, melihat berapa petakan lahannya, termasuk di dalamnya berapa nilainya dan semua. Setelah kami selesai dalam itu, baru di tahap pelaksanaan. Pelaksanaan itu ya itu sudah pembayaran ya, sudah pembayaran. Peran kami memang di sini bagaimana mensukseskan berbagai program strategis nasional yang ada di Sulawesi Selatan, terutama dalam terkait dengan pengadaan lahannya. Nah, di Sulawesi Selatan yang paling dominan itu yang adalah pengadaan lahan untuk bendungan irigasi. Itu yang paling banyak, Tetapi yang paling banyak diseroti itu lahan kereta api, lahan kereta api. Jadi kami memang memfasilitasi semua itu, dan termasuk di dalamnya juga berbagai permasalahan yang terkait dengan lahan. Dari kami tentu saja bermitra dengan Kementerian Agraria, ya, ATR, dan semua unit-unit yang terkait dengan itu. Nah, intinya adalah bagaimana masyarakat paham tentang program strategis nasional itu, sehingga semua mendukung kesuksesan program strategis nasional, terutama penyediaan lahannya. Ada banyak hal Pak yang dikerjakan di tahun ini Pak. Mungkin Sobat Fajar termasuk pula penyediaan rumah bagi korban bencana alam. Seperti kita tahu kan akhir-akhir ini ada beberapa saudara-saudara kita di beberapa kabupaten yang ditimpa musibah, dan ternyata Dinas Permukiman dan Perumahan yang kebagian tugas dan tanggung jawab untuk merehabilitasi atau bahkan mungkin mengganti Pak ya rumah para korban. Sejauh ini sudah sampai di mana Pak? Salah satu tugasnya kepala daerah wajib terkait dengan pelayanan dasar itu adalah penyediaan perumahan dan pemukiman. Ya, memang yang menjadi standar pelayanan minimalnya itu adalah kepala daerah itu jadi bagaimana mengatasi perubahan terutama bagi warga yang kena bencana. Ya, itulah tugasnya Dinas Perumahan untuk memfasilitasi semua stakeholder yang ada, baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota maupun dari pihak swasta, sehingga rumah-rumah saudara-saudara kita yang terkena bencana rumahnya dapat tersedia. Dalam hal ini programnya ada hunian sementara, dan selanjutnya kepada hunian tetap. Nah, itu kami membantu memfasilitasi agar masyarakat korban bencana itu bisa hidup layak kembali dengan tersedianya rumah yang layak akibat dari itu bisa saja di rumahnya yang ada diperbaiki, bisa juga kalau lokasi itu tidak bisa lagi dibangunkan rumah, maka dicarikan lokasi yang baru, dan disitulah pemerintah turun untuk menyiapkan hunian tetap. Ada beberapa, antara yang paling contoh yang gampang kita sebutkan di Luhut Utara, ada beberapa puluh sampai ratusan rumah dibangun untuk korban bencana yang ada di Luhut Utara. Jadi Dinas Permukiman yang menyediakan rumahnya Pak bersama dengan pemerintah untuk pengadaan. Tentu tidak mungkin kalau provinsi saja. Itu sumber dananya bisa dari pemerintah pusat melalui balai-balainya, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten kota, termasuk bantuan dari swasta. Nah, kami memfasilitasi semua itu sehingga tidak ada masyarakat yang korban bencana tidak difasilitasi penyediaan rumahnya yang rumahnya kena bencana, yang rusak karena bencana. Dari sumber dananya dari mana saja. Oke, Sobat Fajar dimanapun Anda berada, demikianlah bincang kami bersama Dinas Permukiman dan Perumahan. Ada banyak hal program-program mereka yang telah dikerjakan di tahun ini, dan ini salah satu mungkin yang paling besar nanti efeknya ada Halo Rumah Idaman
sudah bisa mungkin diakses situsnya. Bagi yang ingin mendapatkan rumah yang betul-betul sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan impiannya bisa langsung akses, karena seperti penjelasan Pak Kadis tadi, di sini sudah tersedia beragam macam informasi, baik berupa lahannya sampai harga-harga bahan bangunan maupun developer mana yang bisa dikeluarkan. Baik Pak Kadis, ini saya pikir banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Permukiman, dan kita berharap masyarakat Sulsel mendoakan semoga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Baik Sobat Fajar, kami akhiri perbincangan hari ini di Arena Pekan Raya Sulawesi Selatan. Saya Akbar Hamdan, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.